Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi keterampilan operator komputer jurusan TKJ pemrograman web. Hari ini Bapak akan mencontohkan cara berpindah hosting. Jadi ada pertanyaan dari salah satu siswa kami, Pak Jenal, bagaimana jika saya hanya punya satu domain? Nih kita tunjukkan ya. Misalkan contoh, kita punya domain di doublehost.com ya. Kita punya domain di doublehost.com. Oke. Jadi domainnya hanya satu. Misalkan domain seperti ini ya. Misalkan contoh kasusnya kita hanya punya domain satu, yakni mtsn7hsu web id seperti ini. Nah, ini kan hanya punya satu domain. Domain ini sudah didaftarkan ke hosting murah, hosting gratisan di Pangeran Co.id. Kita lihat dulu satu persatu ya. Oke, kebetulan sudah mendaftar domain domainnya sudah didaftarkan untuk layanan hosting gratis nih, seperti ini. Nah, di sini kan akan terlihat ya bahwa hosting premium, hosting gratis ya, plus panel gratis ini terdaftar atas nama ini, domain ini daftar. Nah, jadi sebenarnya gampangnya begini ya. Gampangnya tidak apa-apa jika misalkan domain ini sudah terdaftar di Pangeran Co.id, hosting gratis plus panel misalkan ya. Kemudian sudah di setting name server di sini ya. Yang di sini. Nah, di sini. Jadi kuncinya sebenarnya di sini. Jadi kalau misalkan kita mau berpindah dari satu hosting ke hosting yang lain, kuncinya di sini. Jadi kita nanti tinggal mengganti name servernya ini. Dan tentu saja perlu waktu beberapa menit, 11 menit atau 10 menit, bahkan mungkin hitungan jam ya, untuk terpropagasi ke hosting yang baru. Jadi kita langsung saja ya studi kasus. Jadi kebetulan saya juga Bapak ingin memperkenalkan juga, selain kalau sebelumnya kalian kita ada membahas salah satu hosting murah, yakni animhost.id ya. Ini salah satu hosting murah yang kita gunakan untuk belajar praktek. Karena ada yang 5.000 rupiah ini. Sekarang kita akan mencoba mendaftar satu layanan hosting yang kemungkinan besar ini satu perusahaan, karena harganya sangat mirip. Nah, yakni arenhost.id. Karena dari segi harga misalkan kita hapus dulu. Nah, kita misalkan lihat di hosting, di chip hostingnya. Nah, ini sama nih harganya, 5.000, 7.000, 10.000. Animhost 5.000, 7.000, 10.000. Mungkin ada tambahannya, ada 20.000 ya. Nah, jadi kita coba Arenhost. Ini Arenhost ini juga kalau tidak salah di Shopee juga ada. Mereka menawarkan. Nanti tinggal dicari saja dengan kata kunci Arenhost. Jadi kita mau ke sini ya, daftar ke sini. Jadi nanti domain yang kita gunakan adalah domainnya mtsn7hsu.web.id. Nah, ini kan dalam kondisi sudah aktif dan sudah terdaftar di Pangeran, di server di hosting plus panel Pangeran Co.id. Yang ada tandanya ya, iklan. Kayak seperti ini. Langsung saja kita siapkan. Kita pilih ini ya, kita order now. Kemudian kita masukkan
alamat domain kita, web ID ya. Kemudian kita klik use. Oke, bisa ya, bisa. Ini ada pilihannya, server yang support dengan, oh ya, karena ada biaya tambahan biaya ya, Rp1.000 dengan Rp2.000, jadi kita pilih random saja. Random dengan harapan mudah-mudahan harganya tetap Rp5.000 sih. Kalau ini di MCA juga tidak usah karena ada biaya. Sekarang kita continue. Oke, kita siapkan dulu ya. Kita siapkan nama-nama, data-data nama, alamat dan seterusnya. Karena Bapak juga tidak hafal ya detail saya ini. Nah, nanti kita ambil datanya dari sini. Oke, sampai mana tadi ya? Sini kita check out. Oke, kita pilih. Nah, seperti ini. Ini jika ya kalian melakukan di komputer atau laptop kalian, biasanya Google itu dia ada fasilitas untuk mengisi otomatis isian nama yang seperti ini. Nah, ini ya. Ini keuntungan jika kita bekerja di laptop atau komputer kita, komputer personal kita. Ini jadi tinggal kita ngasih password saja. Nah, passwordnya pun sudah Bapak siapkan. Nanti juga bisa diganti ya passwordnya ini. Dan biasanya setelah Bapak tayangkan di video seperti ini, pasti selalu Bapak ganti untuk karena kan passwordnya kelihatan nih, terlihat. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lihat dulu. Oke, sudah tidak ada perubahan. Oke, sekarang ini pembayarannya menggunakan QRIS ya. QRIS bisa Shopee, bisa GoPay. QRIS, oke, QRIS GoPay aja ya. Bapak cek dulu di HP apakah masih ada saldo GoPay Bapak. Oke, masih ada ya. Sekarang kita klik complete order. Kita klik complete order. Jadi ini juga gunanya Bapak ingin mendemokan berpindah hosting tadi, misalkan karena ada kasus misalkan ya, ada kasus misalkan ada aplikasi yang tidak support dengan Flash Panel. Oke, kita pilih GoPay. Nah, ini ya, GoPay. Kemudian jika sudah, kita gunakan HP kita untuk pembayaran. Nah, ini sudah muncul di sini, kemudian kita bayar. Dan kita bayar, ini pembayaran berhasil. Nah, itu bunyi notifikasi bahwa pembayaran sudah dilakukan. Nah, itu muncul ya, pembayaran berhasil. Oke, jika sudah, kita continue ke client area, dan ini tidak langsung serta-merta muncul ya layanan kita nih, My Services ini. Karena pending ya, ini pending, mereka mungkin sedang melakukan mungkin verifikasi pembayaran kah, atau mungkin menyiapkan username password. Nah, ini pending seperti ini. Nah, nanti yang kita perlukan nanti adalah langkah berikutnya, biasanya kita tunggu email dari mereka. Email ya dari Arenhost, biasanya mereka minta mungkin perlu verifikasi ya, verifikasi, link verifikasi. Kita lihat, jangan-jangan ada yang harus kita verifikasi, ini tidak ada. Kemudian order confirmation juga tidak ada, confirmation bahwa sudah terbayar, status paid sudah ada. Selebihnya berarti kita nunggu.
Kita lihat kotak spam. Oke, tidak ada ya. Oh, ini ada nih. Domain web ID. Oh, ini double sudah. Ini bisa. Nah, ini juga bisa nanti untuk kasus yang fraud itu ya, yang atau statusnya tunda. Ketika bikin tiket, ini bisa di screenshot bahwa dapat informasi domain murah Rp1.000 web ID itu dari email kiriman Pangeran Co ID, dari tim marketing Pangeran Co ID. Ini bisa dijadikan bahan open ticket ya. Nah, ini sambil sembari menunggu, kita pause dulu videonya, nanti akan kita sambung lagi ketika sudah ada email balasan dari pihak arenhost.id. Oke, kita lanjutkan. Ya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya hosting kita di arenhost.id ini sudah dinyatakan aktif. Seperti ini ya, aktif. Kemudian ternyata mereka tuh tidak ada, oh ya ini ada ngasih email yang berisi, nah ini tadi yang kita perlukan adalah username password ya, mereka ada ngirim dan dalam waktu kurang dari 5 menit ya, tidak sampai 5 menit ya, seperti ini ada. Yang kita perlu lakukan adalah ini, kita perlu mengganti name server 1 dan 2 ya, kita perlu mengganti. Nah, hati-hati juga pada saat copy paste, pastikan tidak ada spasi yang ikut. Oke, ns1 arenhost.com, ns2 arenhost.com. Nah, name server inilah yang kita masukkan ke domain saya. Ya, ini ya di bagian sini, ini di bagian sini, di bagian paling ujung sebelah kanan ini ada lambang apa nih, obeng ya, ini pengaturan ini. Nah, jadi nanti kita berpindah ke layar sebelah kiri, paling kiri ini ada menu manage. Di HP juga bisa ya, di HP cari menu manage, kemudian pilih name server. Nah, ini kita ganti name server 1 dan name server 2. Ini kita ganti dengan arenhost tadi ya. Nah, hati-hati NS1 nya, jadi ada NS1 diisi dengan NS1, NS2 diisi di bagian name server 2. Jadi jika sudah, kita klik ubah name server. Nah, jadi sesimpel itu. Perubahan berhasil disimpan. Nah, hanya saja untuk proses pointing domainnya atau menghubungkan domain dengan hosting yang baru, dia perlu waktu, biasanya kalau di sini tulisannya sampai 1 kali 24 jam ya, 24 hours ini untuk propagasi. Nah, nanti kita tinggal mungkin per 30 menit kita masuk ke DNS checker. Ke DNS checker sini ya. Nah, nanti kita masukkan alamat website kita, mtsn7su web ID, kemudian kita klik search. Nah, ini kan kalau melihat IP addressnya ini kemungkinan besar masih menggunakan hosting yang lama, pangeranserver.com ya. Nah, ini kita bisa mencocokkan IP server ini dengan kiriman email dari mana nih? Dari arenhost ya. Jadi arenhost ini dia memiliki IP 89.213.211.226. Nah, jadi karena tadi belum berubah ya. Ini kita lihat. Nah, ini kan masih 202.7325.54. Nah, ini biasanya IP ini menunjukkan server atau hosting yang kita sewa. Coba ya, ini kita cocokkan IP ini dengan IP yang diberikan oleh pihak Pangeran Co ID. Ini kita cari dulu
yang berisi username password untuk masuk ke Pangeran Go ID. Nah ini ya, di hosting premium, hosting gratis ini. Nah coba kita bandingkan dengan IP-nya ini 202.73.255. Berarti kan masih nempel IP address atau IP server yang lama. Nah, jadi nanti gunanya propagasi domain, nanti mereka akan menyesuaikan, mereka akan melepas yang IP server lama untuk digantikan ke IP server hosting yang baru. Ini nanti nanti mungkin jika ini mau kita bandingkan ya, misalkan kita buka ya tab baru, window baru misalkan seperti ini. DNS checker ya, ini kita buka new window misalkan, atau incognito saja ya, incognito window. Misalkan kita cek DNS checker ini MTSN 7 SU Web ID. Nah ini sepertinya sudah cepat ya pergantian IP-nya. Yang tadi sebelumnya, ini sebagian ada ya, ini sebagian sudah ada yang berubah ke IP yang baru. Nah seperti ini bisa dilihat ya, yang asalnya di San Francisco United States, ini yang asalnya 20273 ini sudah mulai berubah ke 89213. Jadi kemungkinan besar pihak Aren Host atau Anim Host ya mungkin ya, ini mungkin pakai server luar, server USA mungkin, karena cepat nih pergantiannya. Nah jadi anak-anakku sekalian bisa ngelihat ini IP yang lama ya, di sebelah kiri ini IP lama, IP dari pangeranserver.com. Yang di sebelah kanan sini, ini adalah IP baru dari Aren Host. Nah sudah mulai ada perubahan ya, jadi nanti kita akan tunggu sampai benar-benar berubah semua. Oke. Nah jadi nanti untuk membuktikannya adalah kita perlu untuk, misalkan ya, kalau di komputer kita perlu melakukan namanya clear cache browser. Jadi Ctrl+Shift+Del di keyboard kalian, Ctrl+Shift+Del. Nah nanti pastikan yang kita pilih advance, kemudian time range-nya ini pilih all time, kemudian semuanya dicentang kecuali password. Jadi semuanya dicentang ya, semua dicentang kecuali password. Kita delete data, kemudian kita tutup, dan kemudian masuk lagi ke web kita, ke akun Gmail kita, dan kemudian jika kita masukkan MTSN7 HSU ya, HSU Web ID, apa nih yang muncul? Oke, ini berarti masih nyangkut di Pangeran ya, di hosting Pangeran. Ini karena buktinya masih ada nongol iklan seperti ini. Nah ini kalau untuk masuk ke cPanel-nya nanti kita coba bisa tidak masuk ke cPanel-nya. Tidak bisa ya, berarti masih nyangkut di hosting Pangeran Go ID. Nah ini yang perlu waktu kadang sampai 1 kali 24 jam karena masih ada sisa atau masih ada nempel IP server hosting dari hosting sebelumnya. Nah seperti ini ya, ini kan ada dua nih, ada yang 892.1.3, ada 202.73 dan seterusnya ini. Nah ini sampai benar-benar berubah ke IP server hosting yang baru. Nah ini Bapak ingin menunjukkan cara berpindah hosting untuk domain yang sama. Nah sekarang kita coba masuk ke cPanel-nya supaya nanti ketika benar-benar sudah masuk, nanti kita akan bisa melihat perubahan tampilan dari yang awalnya seperti ini, MTSN 7 ya, yang asalnya seperti ini tampilannya masih ada iklan.
artinya menunjukkan ini menggunakan flash panel hosting gratisan dari Pangeran Co.id, sampai nanti ketika sudah benar-benar terpropagasi. Kita akan coba lihat ya, ini control panel URL-nya, kita coba dulu, kita coba masuk, ini cPanel login, kemudian kita gunakan username, password yang mereka kasih, dan nanti akan kita rubah ya. Ini berhasil, dan ini primary domain sudah muncul di sini ya, sudah muncul. Nah, ini juga sudah muncul. Kemudian nanti kita lihat file manager untuk yang public HTML-nya. Nah, ini kan masih arrange host PHP nih. Ini arrange host PHP ini siapa ya? Oke. Ada semacam nanti tampilan ya, kita tidak tahu tulisannya. Nanti kita coba saja. Arrange host. Arrange.php. Oke, karena belum terpropagasi, nanti kita sambil cek juga sekali ya. Jadi ini masih gabung nih antara IP server hosting lama dengan IP server hosting baru. Tapi setidaknya kita sudah berhasil masuk ke cPanel-nya. Dan nanti khusus untuk membahas menu di cPanel ini akan Bapak bikinkan video khusus ya, membahas terutama beberapa hal penting yang wajib diketahui tentang cPanel ini. Jadi demikian anak-anakku sekalian dan para Bapak Ibu yang mungkin singgah di channel YouTube saya ini, penjelasan singkat mengenai bagaimana cara berpindah hosting tetapi tetap menggunakan domain yang sama. Jadi kasusnya domainnya satu, hostingnya ada dua. Jadi sebenarnya tidak bisa langsung dua, tidak boleh ya. Jadi satu domain itu satu hosting. Artinya gini, satu domain itu terdaftar di hosting yang mana? Karena nanti ada berkaitan dengan yang namanya name server. Jadi name server itulah yang nanti menjadi pembeda. Domain itu nanti nembaknya ke server, ke IP server yang mana. Nah, tapi bisa jadi misalnya setelah masa sewa yang 1 bulan itu sudah expired, Bapak Ibu atau anak-anakku sekalian tidak mau perpanjang, maka nanti silahkan balik lagi ke hosting gratisan dari Pangeran Co.id. Jadi caranya seperti itu. Jadi bisa nih berpindah antara satu server hosting ke hostingnya. Misalkan yang bulanan, terutama ini bermanfaat untuk Bapak Ibu atau para anak-anak siswa-siswi sekalian yang ingin berpindah-pindah hosting bulanan. Karena kalau yang bulanan memungkinkan ya, kalau yang tahunan janganlah. Kalau tahunan kan 1 tahun, domain itu juga 1 tahun, masa berlakunya 1 tahun. Hosting itu beberapa hosting ada yang bulanan, ada yang tahunan. Nah, jadi bagi yang mungkin ingin mencoba perbandingan ke beberapa hosting, video ini mudah-mudahan bisa memperlihatkan cara berganti hosting dan cara mengganti name servernya di akun domain siswa-siswi sekalian atau Bapak Ibu para pegiat IT madrasah. Jadi saya sekarang punya moto baru untuk channel YouTube saya, terutama beberapa video khusus ya berkaitan dengan website madrasah ini. Jadi nanti saya bikin motonya murah, mudah, madrasah tetap online. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.